Selamat pagi, Pak Dahlan. Selamat pagi juga Pak Nana. Baik, izin menyampaikan rencana kita, Pak ya. Bahkan kemarin Bapak minta disupervisi tentang praktek coachingnya, Pak ya, dengan coach yang Bapak miliki ya. Pak Hendra, betul Pak. Betul. Rencana iya. Iya, baik. Baik, Heeh. sebelum nanti praktek coachingnya dilaksanakan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu, boleh, Pak ya? Boleh, boleh Bapak, boleh, boleh, boleh. Baik. Yang pertama, yang oleh Pak Dahlan yang ingin yang ingin saya bantu itu kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan? Nanti saya kompetensi yang khusus itu Pak, kompetensi untuk pertanyaan berbobotnya. Pertanyaan berbobot. Oke. Iya. Kalau boleh tahu kenapa Pak pilih kompetensi yang ini, Pak? Nah, karena pertanyaan berbobot berarti untuk kompetensi satu, 2 tentu sudah include di dalamnya. Baik, baik. Itu Pak. Makanya Oke, saya ingin mengambil di pertanyaan berbobotnya. baik, baik. Mendengarnya pasti include masuk, kemudian presentnya juga pasti masuk. Oke, sepakat, Pak. Oke. Baik. Jadi saya juga dengan penjelasan Bapak barusan jadi dapat insight baru bahwa betul ya, kalau dengan kita tidak bisa mengajukan pertanyaan tanpa presence dan yang dua faktor tadi ya, betul. Ya, mendengarkan tadi ya, betul. Mendengarkan. Betul. Terus kemudian di bagian mana nanti yang ingin saya amati nanti di proses coachingnya, Pak? Yaitu dari pertanyaannya, Di pertanyaan yang pertanyaan berbobotnya. yang berbeda. Oke, kemudian penilaian Pak Dahlan terhadap apa yang akan kita kembangkan ini bagaimana? Saya ingin penilaian dari angka 8. Angka 8, Pak ya. Oke, Iya, kita di catat angka dulu. 8. Baik, baik. Oke, baik. Kalau gitu boleh kita mulai, Pak, praktek coaching. Siap Pak Nana? Oke, mangga, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dahlan. Iya, gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak, Pak? Sama Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Pak. Pak Hendra, Pak Hendra kemarin SMS mau ada yang mau dibicarakan ya? Betul, Pak. Iya. Baik Pak Hendra, apa yang mau disampaikan? Baik, tujuan saya menghubungi Bapak yaitu saya ingin apa namanya ngobrol atau mungkin sharing, Pak ya, berkenaan dengan rencana budaya positif yang akan saya terapkan di sekolah, Pak. Oh gitu ya, baik-baik. Jadi capaian apa yang akan dikembangkan oleh Pak Hendra nanti selama berapa bulan ya nanti? Tiga Tiga bulan? bulan, Pak. 3 Ya, bulan, iya. Jadi betul, Pak. capaian apa sih dari Pak Hendra itu yang akan dikembangkan dalam Kalau bulan ke depan? ya, Ya. Kalau untuk capaiannya, yaitu nanti siswa-siswi ya dapat melaksanakan pembudayaan atau budaya positif ini sebetulnya tidak hanya di sekolah, Pak, tapi nantinya bisa diterapkan ketika dia sudah pulang atau sudah berada lagi di rumahnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Oh iya, oke, oke. Berarti nanti apa yang ingin dilihat dari capaian pembudayaan budaya positif itu, Pak Hendra? Nah, untuk budaya positifnya sendiri, ini pun sebetulnya bukan dari saya sendiri sebagai guru, Pak ya. Ide-idenya ditambung dari juga dari siswa-siswi kita, yaitu saya ingin menjadikan bagaimana belajar itu supaya aman dan nyaman. Tentunya ini digunakan dengan ada lima R, Pak, namanya. Ringkas, rapi, rajin, resik, dan rawat. Itu, Pak. Oh begitu. Boleh saya tahu dari ide yang dari siswa seperti apa nih yang ingin dicapai? Ya. Mungkin ya, Kalau kalau dari siswa, jadi siswa itu ingin belajar itu kan nyaman, Pak ya. Ingin ya. belajarnya nyaman sehingga gimana caranya kelas itu juga dibuat nyaman gitu. Di antaranya adalah harus ringkas di kelasnya, kemudian resik, Pak ya. Resik itu mungkin bersih, kemudian juga rapi seperti itu, Pak. Nah, program belajar aman yang singkatan dari tadi ya, 5R ya Ya, Pak ya. betul. Nah,
bisa dijelaskan seperti apa nanti yang akan mau dicapainya, seperti apa? Ya, untuk pencapaiannya, gini Pak, untuk pencapaian dari program 5R ini adalah bagaimana nanti siswa-siswi ini mempunyai eh, lebih kedisiplin nantinya Pak ya, lebih kedisiplin dengan dia menerapkan setiap hari itu bisa membudayakan budaya ringkas, rapi, rajin, resik dan rawat. Nah, di antaranya adalah bagaimana sekolah atau di kelas ini ditata sedemikian rupa, rapi dan resik sehingga anak ini akan menjadi nyaman ketika dia belajar itu sehingga mungkin ke depannya ini untuk pembelajaran itu akan lebih menarik juga gitu Pak. Karena tempatnya sudah enak, nyaman seperti itu. Oke, Pak Hendra. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ukuran apa sih yang ingin tercapai tersebut, khususnya untuk kedisiplinan tadi ya. Kalau tadi saya Ya, lihat bahwa kedisiplinan yang ingin ditingkatkan untuk anak supaya belajar 5R tadi ya Pak ya. Seperti apa nih ya betul. ukurannya? Nah, untuk ukurannya, untuk yang disiplin, ini kan pertama itu kalau disiplin itu bisa disiplin waktu, Pak ya. Disiplin waktu, kemudian disiplin bisa mengikuti pembelajaran di kelas, Pak. Nah, pembelajaran di kelas, jadi semua siswa tidak absen, tepat waktu masuknya, dan dia dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan enjoy gitu, Pak. Dengan Baik. nyaman, gitu. Oke, jadi apa saja sih yang dirasakan, yang perlu dikembangkan nanti selama 3 bulan itu, apakah pembelajaran di kelas ya? Tadi ada tepat waktu juga ya? Nah, tadi bilang ada tepat waktu ya Pak Indra? Betul, Pak. Seperti apa sih yang dirasakan, Betul, Pak. yang perlu dikembangkan? Untuk yang dikembangkannya kan tidak hanya kadang-kadang kita berpikirnya hanya secara akademik Pak ya, tetapi non Iya, betul. akademik ya. Nah Ya. ini kita lebih kepada life skill, nanti life skill yang dimiliki oleh siswa tidak hanya dia ketika di sekolahnya, tetapi nanti bisa ketika dia terjun di masyarakat atau di apa, sosial ya Pak ya, ini terbawa gitu Pak. Jadi life Betul. skill ini bisa terbawa sehingga anak-anak mempunyai kematangan juga di dalam bersikap, mempunyai kesadaran diri mengenai hal-hal yang tadi Pak. Seperti itu. Baik, Pak Indra. Jadi life skill ya Pak ya? Betul, betul Pak. Hmm. Life skill. Terus ada perlu dukungan dari siapa saja Pak untuk menuju anak yang life skill pada budaya positif ini? Nah, tentunya untuk dukungan, karena setiap program juga tidak akan bisa berjalan dengan baik, tentunya apabila tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Tentunya kalau kami di sekolah akan melibatkan seluruh warga sekolah. Ya, terutama di sini bagaimana peran mungkin kepala sekolah, Pak. Kalau dukungan kepala sekolah, insya Allah nanti kepada rekan-rekan sejawat, apalagi kepada siswa ini bisa mengembangkannya gitu dengan sendirinya. Tentunya adalah dukungan dari berbagai pihak adalah warga sekolah. Seperti itu, Pak. Baik Bapak. Seperti apa nih dukungan dari Bapak kepala sekolah terhadap life skill budaya positif ini? Ya, yang pertama adalah kepala sekolah ini menginstruksikan sebetulnya Pak ya dukungannya, menginstruksikan juga dari program yang akan kita laksanakan. Nah, dari situ ada semacam apa namanya himbauan sosialisasi kepada siswa-siswi, terutama juga kepada rekan kita, rekan sejawat, agar bisa mendukung program ini dengan baik, sehingga program ini akan tercapai semuanya. Seperti itu, Pak. Oh baik baik. Berarti itu dukungan dari Bapak sekolah tentunya. Ya, betul, Kalau Pak. rekan sejawat ada Pak? Seperti apa Nah, tuh kalau, dari ya, dukungan? kalau untuk rekan sejawat kan tentunya ini tidak parsial, Pak, ya, untuk apa namanya rencana 5S ini, untuk pembudayaan positif ini. Tentunya nanti ada beberapa juga rekan-rekan yang sudah apa namanya memahami Pak tentang oh apa sih 5R itu gitu ya. Akhirnya dia siap langsung turun tangan istilahnya gitu Pak ke lapangan untuk juga bisa mensukseskan program ini. Seperti itu Pak. Oh baik Pak. Jadi
rekan sejawat juga dibutuhkan untuk turun tangan ya. Betul, Pak. Oh Ya. iya. Baik Pak Hendra, dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, harapan apa dari Pak Hendra dan untuk terwujudnya ini? Harapan dari saya pribadi, Pak ya, mungkin sebagai guru, juga sebagai penggagas dengan anak-anak atau rekan-rekan OSIS juga itu Pak, yaitu ingin bisa menerapkan budaya S ini dengan adanya kesadaran diri, dan juga program ini tidak hanya yang misalkan berawalnya di sekolah, mudah-mudahan nanti bisa terbawa oleh anak-anak ini sebagai life skill ketika dia berada di masyarakat atau di lingkungan rumahnya sendiri. Seperti itu, Pak. Baik Pak Hendra, jadi salut terhadap rencana Pak Hendra, mudah-mudahan 5S kesadaran dari anak khususnya life skill itu bisa terwujud sesuai harapan Pak. Ya, Mungkin baik. ada yang bisa disimpulkan Pak Hendra pada pembicaraan kita ini? Ya, dari pembicaraan kita hari ini, Pak, mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap program, Pak ya, setiap program yang dilaksanakan tentunya harus memiliki daya dukung dari semua pihak, karena tanpa daya dukung dari semua pihak, sehebat apapun program tidak akan terlaksana. Dan tentunya juga kegiatan atau program 5S atau 5R yang dibentuk di sekolah ini mudah-mudahan bisa berdampak positif juga, tidak hanya di sekolah tapi nanti akan terbawa di luar sekolah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin Sama-sama, Pak. pertemuan kita, ngobrol kita mungkin bisa dilanjut lagi di Siap. lain waktu. Mungkin saya akan menanyakan 3 bulan yang akan datang. Baik, Pak. Terima Iya, kasih atas waktunya juga, Pak. iya, iya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Hendra. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Oke, Pak Dahlan, sudah Ya, selesai ya Pak, sesi coachingnya dengan Pak Hendra. alhamdulillah Pak Hendra sudah selesai. Tadi saya ke coaching dengan Pak Hendra. Oke, baik. Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait dengan sesi coaching tadi. Yang pertama, bagaimana Pak Dahlan menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya menilai dari performa yang saya tampil, saya sudah berusaha sekarang itu tahapan-tahapan dari Tirta sudah saya lakukan tadi ya. Dari mulai saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana, sampai nanti tanggung jawabnya, sampai kesimpulan, sudah saya lewati tadi Pak. Dengan dijawab bagus oleh Pak Hendra sebagai coachingnya. Oke, kemudian eh, apa yang membuat Bapak punya penilaian seperti yang barusan disampaikan tadi? Karena apa yang alur yang sudah diberikan pada alur khususnya ini adalah perencanaan, langkah langkah demi langkah saya sudah mencoba untuk menanyakan, menggali potensi yang ada di Pak Hendra, sehingga ada kompetensi yang diinginkan oleh Pak Hendra. Jadi saya bisa tahu ternyata ada rencana ketiga apa ke 3 bulan itu yang baik, yaitu 5S life skill yang di anak itu harus bagus katanya begitu. Ya. Pak Dahlan, izin saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap praktek coaching tadi, Pak ya. Oh iya, terima kasih. Mangga Pak Nana, mangga. Ya. Jadi sesuai pengamatan saya pada saat tadi Bapak melakukan praktek coaching dengan Pak Hendra, di mata saya itu sudah, kalau boleh kasih pujian, itu lebih tinggi Pak dari standar yang kita rujuk tadi. Kenapa? Bapak mau tahu nggak kenapa saya ngasih pendapat seperti ini? Apa tuh Pak Nana tuh? Itu luar biasa Pak. Apa? Tadi Bapak memunculkan pertanyaan-pertanyaan terbuka dari kemudian yang bisa menggali kemudian semua potensi yang dimiliki Pak Hendra, kemudian ide-ide kreatif Pak Hendra itu menurut saya bisa dimunculkan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang Bapak ajukan. Kemudian juga Bapak berhasil menangkap kata kuncinya. Dari kata kunci itu kemudian dikembangkan lagi
sehingga yang tadinya mungkin Pak Hendra mau mau menjawabnya misalnya satu poin, tapi karena Bapak mampu menangkap kata kunci dan kemudian mengolahnya menjadi pertanyaan yang berbobot, Pak Hendra jadi semakin terekspos perencananya itu gitu. Iya. Oke. Tapi namun demikian saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Misalnya Ya, siap. penajaman, misalnya apa ya, apa eh, penajaman izin dari Pak Hendra tadi, pertanyaan Pak Dahlan tadi bisa lebih menajamkan ide-ide yang tadi dikemukakan oleh Pak Hendra. Jadi kalau misalnya Bapak itu sesuai pengamatan saya sudah melakukan yang ingin kompetensi yang dikembangkan dalam pertanyaan berbobot itu sudah sangat terpenuhi gitu. Oke, itu pendapat saya, Pak. Boleh tanggapannya Pak Hendra, Pak Dahlan? Terima kasih Pak Nana atas obrolan yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin apa masukan tadi yang sudah diberikan untuk meningkatkan penajaman pertanyaan. Insya Allah di pertemuan berikutnya di lain waktu itu akan saya masukkan yang berharga dari Pak Nana bagi saya, sehingga nanti saya akan berkomit akan melaksanakan coaching sebaik-baiknya. Apa yang sudah baik, apa yang belum baik akan tetap ditingkatkan sesuai masukan dari Pak Nana. Luar biasa, baik. Ya, terima kasih Pak Nana. Ya. Pertanyaan terakhir boleh, Pak, ya? Boleh Pak Nana, boleh. Oke. Dari diskusi kita ini barusan, apa yang sudah terbayang dan akan Bapak lakukan tadi untuk meningkatkan lagi di performa yang tadi, Pak? Insya Allah nanti ke depannya lagi saya kalau memberikan coaching terhadap orang lain itu, salah satunya adalah saya akan meningkatkan pertanyaan untuk menggali potensi dari coach itu lebih tajam lagi. Ya, supaya mengena potensi yang ada di coach akan banyak digali seperti itu dengan kata kunci pertanyaan dari coachnya. Seperti itu, Pak Nana. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Hendra, luar biasa. Terakhir lagi, kalau tadi terakhir, sekarang yang benar-benar terakhir, refleksi dari proses supervisi ini bagaimana di proses kita? Refleksi yang sudah dilakukan dengan Pak Hendra, saya merasa salut kepada Pak Hendra dari pertanyaan-pertanyaan yang saya gali, kemudian potensi yang didapatkan dari Koci luar biasa dari Pak Hendranya. Jadi tidak ada pertanyaan yang melenceng dari pertanyaan kunci dari saya. Dan ini salut kepada Pak Hendra luar biasa. Baik. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Diskusi kita kali ini mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih Pak Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita itu Pak berganti posisi. Luar biasa. Keren mana nama kenalan suaranya. Kan ambil MC dangdut, Pak. Berarti kumaha ya, aduh abdi mah nyata rada kurang gitu kita ngobrol. Enak abi jadi koci atau abi koci heula lah, koci heula. Kocinya. Berarti Coach Pak abdi berarti coachnya. Berarti saya sebagai Observer. Supervisor. Supervisor ya? Mohon. Supervisor atau observer. Kalau Bapak panana kira-kira tentang apa, Pak? Biar Abi kita tentang pembelajaran diferensiasi, Pak. Ya, siap. Kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, apa betul ini Pak Hendra akan melaksanakan coaching dengan Pak Nana? Baik, betul Pak Dahlan. Saya insya Allah hari ini akan melaksanakan coaching kepada rekan kami yaitu Bapak Nana. Baik Pak Hendra, kompetensi apa nanti yang akan yang perlu saya amati nanti sewaktu ketika Pak Hendra tampil dengan Pak Nana? Kompetensi apa? Ya, untuk yang kompetensi yang ingin saya dapatkan ya pada kesempatan coaching kali ini yaitu pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot, ya. Nah, boleh saya tahu kenapa kompetensi ini yang perlu diamati sama saya?
Nah, untuk menggali informasi lebih banyak, Pak ya, tentunya saya akan mencoba menggali atau mengidentifikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mudah-mudahan nanti akan mengena ke coachingnya, Pak. Oh Seperti itu. begitu. Jadi untuk yang potensi yang 1, 2 itu tidak ikut diamati sama saya apa gimana? Itu juga ikut Pak, sebetulnya include Pak ya. Tetapi memang Oke, kalau fokusnya kita akan ke pertanyaan yang berbobot, insya Allah nanti yang satu yang dan kedua itu akan mengikuti Pak. oke. Yes. Berarti nanti insya Allah saya akan mengamati coaching Bapak dengan Pak Nana. Saya konsen di pertanyaan berbobotnya Pak ya. Ya. Nah, baik Pak Endra, saya kalau boleh tahu kira-kira nilai yang akan direncanakan Pak Hendra itu berapa nih kira-kira? Nah, untuk saat ini, insya Allah saya akan mencoba dari hal apa namanya dari coaching-coaching sebelumnya yang telah saya lakukan, Pak ya. Mm-mm. Mudah-mudahan ini sudah menilai ke 8, Pak. Oh, 8. Ini 8 itu yang ingin diharapkan gitu ya? Yang ingin diharapkan dan mudah-mudahan Diharapkan. nanti bisa sempurna. Oh, Seperti itu, Pak. mudah-mudahan ya. Amin. Baik Pak Hendra, mungkin saya sampai di sini aja untuk pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan Pak Hendra nanti melaksanakan coaching sesuai apa yang direncanakan Pak Hendra ya. Baik, Nanti saya terima kasih, siap Pak. untuk Siap. mengamati dari pertanyaan berbobotnya. Baik, 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 Pak. dipersilahkan. Ya, terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Ya, Pak Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Damang. Pak Hendra, kumaha? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Memang itu juga Pak ya yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan. Amin, ya Nah, Allah. izin bertanya Bapak, Mangga, Pak, silakan. di minggu yang lalu Bapak menelpon saya untuk bisa apa namanya melaksanakan coaching. Apakah betul Pak? Betul, Pak. Saya butuh seorang coach untuk mengamati atau mengamati progres saya, kemudian rencana saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak. Oh, baik, baik, baik Pak. Tujuan dari obrolan kita hari ini apa nih Pak kira-kira? Baik, ini kan beberapa waktu yang lalu saya mempelajari modul tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Menurut saya ini modul di pendidikan guru penggerak. Nah, ini menurut saya modulnya bagus sekali, Pak. Jadi artinya benar-benar bisa si siswa itu bisa terfasilitasi belajarnya oleh kami sebagai guru gitu, Pak. Nah, kemudian nanti apakah nanti rencana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini akan efektif? Jadi nanti mohon arahannya gitu. Baik, luar biasa Pak. Eh, lalu capaian yang ingin dikembangkan dalam 3 bulan ke depan ini seperti apa, Pak? Baik, kan pertama kan katanya diferensiasi itu ada 3 Pak ya, ada kesiapan, readiness, kemudian minat siswa, student interest, sama lingkungan belajarnya, sama proses dan produknya. Nah, saya mau dalam 3 bulan ke depan minimal saya fokusnya ke kesiapan siswa, Pak. Mengamati kesiapan siswa dan eh, minat siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi 2 itu saja dulu. Jadi belum akan masuk ke apa, proses, produk dan hasil. Bagaimana Pak berkenaan dengan minat siswa di sekolah yang Bapak saat ini? Nah, ini Pak, kan kami sebenarnya kalau minat ini difasilitasi oleh banyaknya kegiatan eskul. Itu kan untuk yang ekstra Pak ya, ekstrakurikuler. Nah, tapi kalau misalnya di kelas kan karena saya bahasa Inggris, kita tahu Pak, bahasa Inggris itu banyak siswa yang menganggapnya pembelajaran yang sulit Pak ya. Nah, jadi saya mau bagaimana saya menciptakan pembelajaran bahasa Inggris ini pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga siswa minatnya menjadi tinggi atau animo belajar mempelajari pelajaran bahasa Inggris ini tinggi dan tidak punya mindset bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu sulit. Apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan tadi minat siswa untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik? Di antaranya
saya mengajar dengan berbagai multimodal, Pak. Multimodal itu artinya dengan berbagai media, Pak. Kan sekarang mah ada konten TikTok itu Pak, yang tentang bahasa Inggris, kemudian juga kalau siswa senang nyanyi gitu, Pak. Mereka Hmm, kalau pelajaran bahasa Inggris boleh tuh menyusun kata-kata dalam bernyanyi. Kemudian oke. juga mereka boleh bikin konten tapi percakapan yang mereka buat itu dalam bahasa Inggris gitu Pak. Terus kemudian kalau yang senangnya dengarkan musik boleh gitu Pak. Jadi seapapun keinginan siswa, minatnya dalam bahasa Inggris dengan cara apapun itu saya fasilitasi. Tadi Bapak berbicara tentang ini Pak ya, media tadi ya, untuk meningkatkan minat siswa dalam bahasa Inggris. Nah, selama ini media apa saja yang membuat anak-anak itu sangat tertarik? Yang paling senang sih mereka kalau nonton konten-konten TikTok Pak. Karena soalnya Konten-konten itu. iya, konten-konten TikTok kan mereka sekarang rata-rata punya smartphone ya Pak ya. Jadi Iya, kalau iya. saya misalnya mempelajari Hmm. satu materi, saya suruh mereka menyimak satu konten dulu. Konten itu kan orang-orang rata-rata yang bikin konten itu dibuat semenarik mungkin. Jadi Hmm. dengan diawali dengan nonton konten itu, mereka bisa masuk ke dalam materi selanjutnya. Hmm. Dari langkah-langkah yang Bapak tadi ambil, apakah ada capaian yang sudah tercapai Pak dengan metode yang Bapak lakukan? Ada Pak, saya lihat minat siswa kan biasanya sebelum saya menggunakan metode media konten TikTok itu kehadiran siswa sedikit Pak di kelas Pak. Mereka lebih banyak Hmm. Oke, oke. tidak hadir karena malas gitu hadir pelajaran daring. Nah sekarang rata-rata kalau setelah media ini digunakan, ini kelas full kehadirannya. Hmm. Jadi dari beberapa modul, betul ya, model yang digunakan oleh Bapak tadi tentang media, jadi sudah menunjukkan yang baik, Pak. Betul, betul sekali Pak. Hmm. Kemudian Pak, izin untuk bertanya, di dalam pembelajaran diferensiasi ini, apakah ada yang menjadi materi khusus gitu, Pak, dari bahasa Inggris yang diperdalam? Ada Pak, biasanya kan kalau bahasa Inggris ada 4 keterampilan ya Pak ya, membaca atau reading, kemudian menulis, writing, mendengarkan, listening, dan berbicara, speaking. Nah, karena saya menggunakan medianya konten-konten yang ada di TikTok, maka yang skill yang saya kembangkan adalah skill listening, mendengarkan Pak. Oke, siap, siap. Mendengarkan. Jadi sehingga Baik. diharapkan mereka kalau udah mendengarkan, oh begini ya pengucapan kata bahasa Inggris yang benar, mereka nanti dalam pembelajaran realnya di kelas gitu bisa menirukan gitu Hmm. praktek yang benar gitu. Berarti yang dari tiga Pak ya, reading, writing, dan listening Pak ya. Betul, betul. Dari tiga ini Pak, yang mana Pak menurut Bapak sangat diminati Pak Yang oleh paling para banyak siswa? itu listening, Pak. Listening ya. Oh, sekarang tambah satu lagi, Pak. Di kurikulum Merdeka ini ada lagi skill viewing atau Oh memirsa. ya ya. Ya, Skill oke. viewing itu, tapi saya belum Ya, mengeksplor sampai sejauh itu, Pak, karena ya. agak masih berusaha memahaminya. Biasanya Pak kalau di listening ini Pak yang biasa didengarin oleh anak-anak itu apa Pak ya? Jadi kan Pak, kan kalau kita lihat konten TikTok itu ada musik jedag-jedugnya gitu ya. Nah itu kan udah Hmm, mulai ya menarik. ya. Nah, kemudian mereka bikin kontennya itu kan semenarik mungkin Pak ya. Jadi itu Hmm, anak-anak itu ya. akan melihat, oh gitu ya. Jadi wah apa pengucapan bahasa Inggris yang benar, kemudian pokoknya diolah sedemikian rupa di konten itu eh, bisa imitasi oleh mereka gitu, Hmm, oke oke ditiru, oke. ditiru, ditiru. Di review Pak ya. Baik, nah tentunya Pak untuk yang tadi ini yang dipaparkan oleh Bapak, apakah perlu dukungan Pak dari siapa kira-kira? Jelas Untuk Pak, dukungannya dari siapa saja Pak? saya berharap sekolah menyediakan lab komputer, Pak ya, atau kalaupun tidak, karena biasanya pulsanya menyedot, sekolah membuka akses WiFi untuk siswa ketika pembelajaran bahasa Inggris ini. Terus, Pak, terus kemudian khusus karena memang di sekolah kami juga ada aturan tidak bebas menggunakan
smartphone karena aku bisa gunakan. Jadi khusus pembelajaran bahasa Inggris ada kelonggaran dari pihak sekolah untuk mengizinkan penggunaan smartphone pada pembelajaran bahasa Inggris. Baik Pak, Eh, dalam bentuk apa Pak ya dukungan sekolah untuk mensukseskan program pembelajaran diferensiasi ini Pak? Yang pasti selain dukungannya tadi saya sebutkan juga sekolah mengadakan workshop Pak. Jadi bukan hanya Workshop. saya yang menerapkan ya Pak ya. Tapi semua guru-guru juga walaupun mereka bukan guru penggerak tahu konsep tentang pembelajaran diferensiasi ini. Sehingga nanti kita bisa kata anak ABG mah tektokan gitu dengan guru-guru yang Oh ya betul betul. Oke, untuk workshopnya ini Pak hanya misalkan satu sekolah atau melibatkan juga sekolah yang lain atau kita ikut di workshop yang lain Pak? eh, karena keterbatasan dana mungkin satu sekolah dulu ya Pak. Tapi saya juga Hmm. percaya di MGMP-nya masing-masing guru mapel itu suka ada gitu Pak ya di MGMP itu materi tentang diferensiasi ini. Jadi nanti ketika di sekolah itu mereka menajam apa, apa ya memperdalam kembali materi yang didapat di MGMP kemudian saling sharing session dengan guru-guru yang lain. Wah. Wah, luar biasa sekali Pak ya pembelajaran diferensiasi yang sudah Bapak terapkan di sekolah. Nah, dari kesimpulan kita ngobrol kali ini Pak, apa nih Pak yang dapat kita simpulkan Pak? Iya Pak, jadi banyak hal tadi yang ternyata setelah ditanyakan oleh Pak Hendra, jadi menggali ide-ide baru dari saya Pak, yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mungkin inilah manfaatnya coaching kali ini. Jadi saya dituntun untuk berpikir kreatif yang tadinya hal-hal yang tidak terpikirkan, misalnya konten, Ya, TikTok, konten keyword ya. Keyword. ya betul. Kemudian oh ternyata bukan hanya saya juga yang harus berjuang sendiri, tapi sekolah juga harus support seperti tadi pertanyaan Bapak apakah harus ada dukungan dari pihak lain. Jadi memancing ide-ide kreatif dari saya dan Oke. rekan-rekan yang lain. Ya, luar biasa Pak. Jadi langkah yang akan Bapak lakukan Pak setelah kita hari ini melaksanakan coaching apa nih Pak? Yang pertama saya akan terus membaca Pak, terus mencari referensi-referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kedua akan berusaha meyakinkan sekolah mengadakan workshop yang tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Baik, alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak dalam pembelajaran diferensiasi ini dapat terlaksana dengan baik dan tentunya tadi bahwa saya minat siswa di dalam pembelajaran bahasa Inggris ini lebih meningkat. Ya, Terima terima kasih kasih Pak Pak Hendra. atas Terima waktunya kasih. ya. Sama-sama Terima kasih ya Pak. Pak. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya berharap mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini bahwa ada hal-hal yang baik yang dapat kita laksanakan di kemudian hari Pak. Terima Baik. kasih Pak Nana. Sama-sama Pak Hendra. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai coachingnya Pak Hendra tadi? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Gimana nih? Saya ingin tahu pelaksanaannya gimana nih tadi? Berhasil apa tidak? Ya, alhamdulillah Pak dari tadi untuk proses awal ya, karena mungkin saya juga belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya ya, kekurangan-kekurangan sebelumnya dari coaching. Alhamdulillah untuk saat ini Bini bisa beruntut Pak dari awal hingga akhir dengan menggunakan alur Tirta. Dan tadi dengan saya banyak menggali informasi, mengidentifikasi kepada coach ya, yaitu Pak Nana Suryana. Nah, di sini juga banyak hal-hal baru yang ditemukan, Pak. Iya, luar biasa Pak Hendra. Pelaksanaan tadi bisa menggali coaching. Ya. Jadi, apakah sesuai harapan nggak nih target 8 itu? Kalau saya lihat sih, Pak ya, karena sudah juga dari tadi coach ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh saya sebagai coach, ini tidak jauh keluar dari pertanyaan-pertanyaan dan memang mengemukakan ide-ide yang kreatifnya dan ide-ide ini yang bisa tadi meningkatkan minat siswa ya atau di dalam pembelajaran diferensiasi.
kemudian membuat di lingkungan pembelajarannya lebih menarik juga. Seperti Baik, itu. Pak Hendra, luar biasa pelaksanaan coachingnya. Apa harapan yang tadi ingin diobservasi berhubungan dengan apa tadi pertanyaan berbobot sepertinya sudah dilakukan semua oleh Ya, Pak Hendra, luar biasa bisa menggali dari potensi yang ada di Koci ya tadi ya. betul Pak. Ya, ini mudah-mudahan kedepannya bisa konsisten seperti ini kalau Ya, melaksanakan itu Pak amin ya. amin, Insya Allah Pak. Iya. Mungkin ada tambahan ini Pak Hendra, boleh saya memberikan tambahan? Ya, silakan Bapak. Nah, iya, ini tambahannya saja. Ini kalau secara keseluruhan sudah luar biasa apa yang Terima sudah kasih Pak. disampaikan Pak Hendra, sudah bagus. Ya, mungkin ini tambahan saja. Tambahannya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kan tadi pertanyaan tujuan, identitas ini ada pertanyaan yang kembali lagi ke identitas ya. Tadi Ya, sudah ditutup pertanyaannya, tambahannya tadi ya. ya. Pertanyaannya sudah ditarik kesimpulan, ya udah ini. Tapi setelah itu Pak Hendra menanyakan langkah kembali, nah gitu ya. Kalau nggak salah sudah Pak Ya, Nanang sudah menyimpulkan ini bla 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 bla. Nah Pak Hendra kembali lagi menanyakan langkah lagi. Jadi kan kembali lagi ke rencana gitu ya. Well, tanggung jawab semua udah dilakukan, tadi bagus, Pak Nana juga udah menjawab. Tapi ada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhirnya, menanyakan langkah selanjutnya gitu. Mungkin kalau toh saya bisa menambahkan, jangan ditanyakan langkah-langkah lagi. Kalau boleh usul ya Pak ya, boleh baik usul. Pak. Boleh Pak. Mungkin bisa ditambahkan, mungkin insya Allah kita akan bertemu di 3 bulan sesuai rencana Bapak akan saya nanyakan kembali, misalkan gitu. Jadi pertanyaannya tidak dibalik ke belakang lagi. Mungkin itu Pak Baik. maksudnya kalau yang keseluruhan sudah luar biasa. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Memang tadi saya sempat menanyakan Pak ya di akhir itu langkah sebetulnya ini langkah setelah coaching ini gitu Pak. Tadi memang kalau tadi kan langkah untuk pembelajaran Pak ya. Nah, tadi langkah di pembelajaran diferensiasinya, tapi di akhir tadi saya menanyakan untuk langkah ke depannya setelah coaching sebetulnya Pak. Gitu. Nah, harusnya itu kalau menanyakan langkah itu diterapkannya sebelum kesimpulan. Langkah Oh, apa iya, sih baik. nanti yang akan Baik. diterapkan ke depannya? Nah, gitu. Nah, Nah, gitu baik Pak. kalau Siap, baik Pak. masukan gitu ya. Siap Pak, baik Mungkin Pak. Pak Hendra, mungkin ada yang bisa ditarik untuk merefleksi dari kegiatan coaching tadi gimana? Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya untuk refleksinya. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melaksanakan antara coaching, ada coach dengan coach. Ya mudah-mudahan untuk saya pribadi Pak refleksinya ini akan terus apa namanya menambah informasi, referensi, juga akan terus apa namanya untuk berlatih Pak dan untuk mengambil apa namanya beberapa informasi dan ilmu-ilmu dari rekan-rekan juga. Dan untuk refleksi yang terakhir, eh, kegiatan ini sangat luar biasa, menambah informasi, juga menambah ilmu bagi saya pribadi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Luar biasa sekali ya pertemuan kita di acara ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu Pak Hendra ya. Ya, Terima amin, kasih amin. Insya Pak Allah, Pak. Hendra. Siap, sama-sama, Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Oke lah, mantap. aduh, aduh, sorry. Pak, saya minta waktu 3 menit, bentar ya. Boleh, Ini boleh. ada siswa dulu, bentar. Iya, iya, iya. Pak Nana, di mute kene. Terakhir berarti Abdi coach Aina Panya. Berarti Aina posisinya coach ya. Mohon Abdi Pak coach. mohon Pak Dahlan, coach Pak Hendra dan Gitu. Jadi Abi nanti akan apa ya? Saya jadi bingung ya. Budaya positif aja deh. positif siap siap. Kadangkala ya, kudu otodidak mas. Ini konsep. Improvisasi Pak kadang-kadang sok patuker alur tirta. Nah, pertanyaan Abi Pak kan kalau secara global kan alur tirta itu untuk coaching Pak ya. Iya. Nah, perencanaan itu masuknya di huruf apanya gitu, di R, di I atau apa keseluruhan aja?
sebenarnya itu kalau alur cerita itu dari pertanyaan yang tadi itu sudah mencakup dari tujuannya ada, identitasnya ada, rencananya ada, tanggung jawabnya ada, itu sudah include sebenarnya itu pertanyaan yang ada tadi di pembelajaran itu sudah masuk kan tadi pertanyaan apa tujuannya apa, terus eh, apa yang mau dikembangkan ketika bulan kan itu tuh, terus apa yang saya ingin dilihat, nah itu kan udah identitas kan, Iya, iya. identitas, terus tadi apa misalkan apa saja yang dirasakan perlu dikembangkan dalam 3 bulan, nah itu udah bisa dikatakan itu udah rencana. Mohon. Jadi Kan ada yang ini Pak, ada perencanaan, kalibrasi, refleksi, sama eh, refleksi masalah ya, Pak, yang masalah, tadi itu masalah. Ya, problem solving. problem solving. Saya kan nanti rencananya mau yang perencanaan juga ya. Oke, Jadi ini perencanaan. kan sekarang berarti Pak Nana sebagai coach ya? Betul, nanti coach ya. Nah, nah ini Pak Dahlan mau Koci, apa? Bawa apa dulu ininya biar nanti tektokan nih dengan Pak Nana yang akan dibahasnya gitu. Budaya positif saudara Pak. budaya Budaya positif. positif. Oke, siap, siap. Oke. Bismillah lah, saya tanah. Tadi saya bertanya ke Pak Nana ya sebagai coach ya. Iya, iya. Mulai Pak. Enggak, mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nana hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Hendra. Iya, baik. Alhamdulillah ya, sehat Pak. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin taala. ya Allah ya Rabbal alamin. Oh iya Bapak, izin apakah betul Bapak ingin ingin coaching hari ini? Betul Pak, dengan Pak Dahlan hari ini saya ada rencana coaching Oke. Baik. dengan tema budaya positif. Baik, mudah-mudahan saya bisa membantu ya Pak untuk mengembangkan kompetensi Bapak. Kompetensi apa Pak yang akan dikembangkan pada kesempatan coaching kali ini? Karena karena ada 3 kompetensi, saya mulai dari yang paling basic aja dulu Pak, yang present. Present Pak ya. Nah, yang fokus. Atau menghadirkan penuh mungkin Pak ya. Betul, betul. Baik. Untuk tadi present itu ada menghadirkan ya Pak ya, kehadiran ya mungkin. Nah, seperti apa Pak yang akan Bapak hadirkan Pak pada kesempatan coaching kali ini Pak? Saya mudah-mudahan saya bisa, kan kita kalau seperti anak tangga kita tidak akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot kalau kitanya tidak present siapa. Jadi saya mau berusaha benar-benar hadir, pikiran, hati, dan badan saya betul-betul fokus kepada proses coaching ini. Gitu saya posisi saya sebagai coach dan Pak Dahlan sebagai coach saya gitu. Jadi benar-benar memperhatikan apa yang beliau ungkapkan dan segala macamnya. Baik, baik Pak. Berarti yang ingin yang ingin saya untuk mengamati Bapak yaitu di bagian friends ya Pak ya. Presence yang betul. Ya, present ya. Oke. Baik Bapak, untuk lalu bagaimana Pak penilaian Bapak sendiri ya Pak terhadap apa yang akan diri Bapak kembangkan atau yang akan dikembangkan oleh Bapak pada kesempatan coaching kali ini? Kalau boleh direntang nilai, present itu kan hadir sepenuhnya gitu Pak ya. Saya berharap sih dapat nilai 7 gitu Pak ya. Kalau dinilai gitu, intinya saya syukur-syukur sih bisa lebih dari 7, betul-betul hadir dalam sesi coaching itu, kemudian memperhatikan dan semua aspek-aspek dalam present itu bisa saya penuhi gitu. Baik Bapak, mudah-mudahan Pak nanti ketika Bapak menjadi coach ya untuk melaksanakan coaching ini bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak dari Bapak? Sementara cukup. Cukup ya. Baik, kalau cukup silakan Bapak untuk melaksanakan coaching Pak. Ya, dan saya akan mengobservasi Pak ya. Baik. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Dahlan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Nana. Apa kabar pagi ini Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, mudah-mudahan di saya cuaca pagi ini cerah sekali Pak. Mudah-mudahan di tempat Pak Dahlan juga cerah Pak ya, karena beberapa hari kemarin kita hujan terus Pak ya. Alhamdulillah ini luar biasa, ini matahari bisa menyinari. Oke. Tambah semangat. Benar betul.
tambah semangat Pak. Beberapa waktu lalu Bapak menghubungi saya meminta sesi coaching, betul kan Pak ya? Betul, betul, Pak. Betul, betul. Oke, kalau boleh saya tahu apa agenda atau topik percakapan kita kali ini Pak? Ini Pak, saya ingin mempraktekkan budaya positif di kelas Pak, sewaktu saya mengajar. Oke, di kelas Bapak ya, budaya Ya, positif. Baik. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini apa Pak? yaitu ada suatu keyakinan kelas Pak. Keyakinan kelas, baik. Ya, keyakinan kelas di khususnya di mata pelajaran saya sendiri. Oh, kalau boleh tanya, Pak Dahlan mengajar apa ya Pak di, di, di sekolah? Saya mengajar matematika, Bapak. Oh, matematika. Oke, siap. Matematika, Baik, ya. baik. Eh, Pak, di apa? Kalau boleh dikasih timeline, Pak ya, dalam 3 bulan ke depan, capaian apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Dahlan di budaya positif itu pada di kelas Bapak? Yang pertama, 3 bulan ke depan saya ingin anak-anak pas waktu pelajaran saya itu tidak ada yang kesiangan lagi. Tidak ada yang kesiangan. Oke. Iya, tidak kesiangan. Jadi karena kebetulan saya jam pertama terus nih, jam 7 Oke, gitu. betul. Iya, iya, iya. Baik. Kata kuncinya tidak ada yang kesiangan. Baik. Kalau boleh, ini Pak ukurannya apa ya? Hmm, indikator dari apa ya? Sebentar. Oh, bagaimana ukurannya capaian tersebut, Pak? Artinya apakah dengan hanya absensi atau seperti apa, Pak? Nah, ukurannya yang saya lihat nanti bahwa anak itu tidak ada lagi yang kesiangan tentunya. Jadi setiap jam 7 anak minimal sebelum jam 7 itu sudah berada di kelas sebelum saya datang. Baik, baik. Nah, Oke, seperti oke. itu, Pak. Siap, siap. Nah, Oke. Kemudian Pak, untuk mengimplementasikan atau mewujudkan disiplin positif itu dengan target tidak kesiangan, apa yang perlu dikembangkan dalam 3 bulan itu? Apa hal-hal konkret yang perlu Bapak lakukan sebagai guru mata pelajaran matematika? Nah, pertama ini ada kolaborasi dengan kesiswaan. Jadi kita ada budaya positif, keyakinan sekolah. Betul. Kemudian kita lanjut adanya keyakinan kelas, di mana saya akan buat suatu kesepakatan bersama antara saya dengan siswa-siswi yang diajar sama saya. Seperti itu, Pak. Kan tadi Bapak ungkapkan ada pertama stepnya dari keyakinan sekolah, kemudian keyakinan kelas, baru kemudian mengerucut lagi ke kesepakatan bersama, betul Pak? Betul Iya. ya. Nah, kalau misalnya boleh saya tahu itu sekolahnya sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas belum Pak? Sebelumnya ini belum. Belum ya Pak ya? Nah, maka saya merencanakan seperti ini supaya warga sekolah umumnya, khusus kelas yang saya pegang, yang saya ajar, itu punya komitmen bahwa disiplin itu adalah hal yang positif untuk meningkatkan pembelajaran atau kompetensi anak-anak juga. Oke, baik. Kemudian rencananya kapan Pak Bapak akan mengajukan keyakinan sekolah ini ke pihak sekolah? Rencananya saya akan 3 bulan dari sekarang ini. 3 bulan dari Jadi sekarang. ya ini rencana ini bulan Maret, April, lah minimal Mei target saya itu anak-anak sudah mempunyai budaya positif Iya, khususnya ke dalam kedisiplinan. betul, betul. Sepakat Pak ya. Karena Iya memang betul. kita butuh disiplin itu sangat luar biasa dibutuhkan oleh kita semua sebagai di warga sekolah Pak ya. Baik, Iya. kemudian perlu dukungan nggak Pak untuk kegiatan untuk rencana Bapak ini Pak? Perlu sekali Pak, karena dukungan ini mungkin melibatkan orang banyak. Pertama, Betul, yang dukungan pertama adalah Bapak kepala sekolahnya. betul. Dukungan yang kedua tentunya kesiswaan. Dukungan yang ketiga adalah guru mapelnya, Oke, ya dengan guru-guru yang lain. Nah, ini adalah salah satu program budaya positif bisa tercapai baik, itu pasti ketiga ini, elemen ini. Dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari kesiswaan, dukungan dari guru-gurunya baik. untuk mengimplementasi budaya positif khususnya di keyakinan
sekolah maupun kelas. Padahal saya ingin menajamkan pertanyaan saya terkait dukungan ini. Bentuknya nanti komunikasi seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk para stakeholder ini? Kepala sekolah, mungkin para wakasek, dan warga sekolah yang lain. Pertama, sebelum saya ke anak membuat kesepakatan di kelas, terlebih dahulu saya akan menghubungi terutama kepala sekolah dan wakasek dan dewan guru untuk komunikasikan membahas ini tentang keyakinan sekolah dulu supaya nanti ada linier dengan kesepakatan, karena kalau kelas saja kita buat keyakinan tapi keyakinan sekolah tidak dibuat kan nanti tidak ada ujung kerucutnya nih nanti. Oh iya betul. Seperti itu. Sepakat Pak, sepakat betul. Iya, betul. Jadi dari yang besar dulu gitu Pak. Iya. Merucut ke yang kecil. Iya, baru nanti ujungnya ke kelasnya masing-masing nanti. Bapak rencana ketemu kepala sekolah dalam apa? Apakah dalam nanti menyampaikan di rapat guru atau bagaimana Pak? Sebelumnya saya akan menemui kepala sekolah dulu. Setelah kepala sekolah, nanti saya akan ngobrol dengan wakasek yang lain. Nah, setelah dengan wakasek yang lain sudah oke, kepala sekolah oke, maka nanti ada rapat. Baik. Nah, di rapat itulah kami kemukakan untuk program keyakinan sekolah dulu. Ya. Nah, setelah keyakinan sekolah, nanti saya akan buat keyakinan kelas untuk mapel saya sendiri. Baik. Wah, ini luar biasa sekali nih dialog kita pagi ini, Pak. Saya juga jadi terinspirasi bahwa saya pikir tadinya sebelum, justru saya yang dapat inspirasi daripada Alan nih. Saya pikir kita kalau menerapkan keyakinan disiplin positif itu dari kelas kita dulu, padahal mah harus dari pihak sekolah dulu, Pak ya. Ternyata harus ada keyakinan sekolah dulu, baru diturunkan keyakinan kelas, kemudian disiplin positif itu akan terbentuk. Jadi betul-betul harus proses kolaborasinya harus nampak mungkin Pak ya, seperti itu Pak ya. Betul Pak Nana, betul. Jadi kolaborasi nantinya. Kolaborasi ya, betul. Iya. Baik, luar biasa Pak Dahlan. Jadi kalau boleh disimpulkan inti dari dialog kita atau sesi coaching kita apa nih Pak? Pertama hasil kesimpulan saya bahwa untuk rencana 3 bulan itu bisa terencana sukses, budaya positif itu dimulai dari sekolah. Sekolah itu artinya mempunyai keyakinan sekolah. Kemudian setelah keyakinan sekolah itu terwujud, guru-guru sudah oke, maka setelah itu apa? Kita wujudkan dalam diri kita sendiri. Baik, oke, luar biasa. Anak diajak untuk keyakinan kelas, untuk disiplin, tapi diri kita, guru-gurunya saja tidak disiplin, anak itu tidak akan mungkin mintul cek bahasa pendokter. Jadi diawali dari keyakinan sekolah, kemudian implementasinya adalah guru sebagai pelopor, sebagai ujung tombak harus menjadikan uswah, nah gitu, uswah atau teladan, gitu ya. Gitu. Nah itu kesimpulannya, sehingga insya Allah keyakinan kelas masing-masing, terutama saya sendiri guru matematik, juga ini bisa berlaku untuk guru yang lain. Pasti anak tidak ada yang kesiangan karena didukung oleh beberapa elemen biotiknya yang ada di sekolah, seperti itu. Luar biasa. Baik, mudah-mudahan nanti 3 bulan ke depan nanti ada saya ketemu lagi, semua yang Bapak rencanakan, semua yang Bapak desain untuk hal-hal yang positif ini semua sudah terlaksana Pak ya. Amin. Insya Allah. Baik, padahal terima kasih luar biasa untuk sesi percakapan yang inspiratif pagi ini. Bukan hanya saya bisa menggali daripada, tapi saya juga ikut terinspirasi dari semua yang Bapak paparkan. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa melaksanakan semua hal baik di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Dahlan, sampai ketemu 3 bulan yang akan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana Pak Nana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak. Bagaimana Pak dengan proses coaching yang tadi Bapak lakukan, ya Bapak sebagai coach dengan rekan Bapak tadi Pak Dahlan sebagai coaching? Seperti apa Pak prosesnya tadi? Baik. Dari kalau secara keseluruhan mungkin lancar Pak ya, tapi ada satu momen tadi saya seperti blank Pak, mau mengajukan apa pertanyaannya, sehingga seolah-olah muter-muter pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan itu saya rasa kelemahan saya di sesi coaching hari ini. Tapi kalau untuk
kompetensi yang ingin saya capai tentang present, rasanya saya sudah all out gitu, menghadirkan jiwa, hati, pikiran saya pada sesi coaching ini. Cuma saya masih belum bisa secara sistematis runut mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing potensi dari coach saya gitu. Baik, bagaimana Pak harapan Bapak mungkin setelah melaksanakan kegiatan coaching ini agar lebih baik lagi mungkin ke depannya? Ya tentu setelah saya bisa maksimal dalam aspek present, kemudian nanti aspek yang kedua itu adalah eh, apa ya? Kemudian nanti ujung-ujungnya adalah pertanyaan yang berbobot. Saya akan berusaha lebih belajar bagaimana cara bertanya secara sistematis, Pak. Bertanya sebelum pertanyaan itu berbobot, artinya saya sudah bisa menghadirkan present, tapi kalau tidak dibarengi dengan bisa bertanya secara sistematis, nanti proses coachingnya tidak akan maksimal. Jadi saya akan terus berlatih Pak untuk bertanya secara sistematis. Baik, jadi tadi mungkin dari untuk meningkatkan performa tadi Bapak ya akan terus mungkin berlatih Pak ya berkenaan dengan coaching. Baik, mohon izin apakah saya boleh untuk menambahkan Bapak? Silahkan Pak, saya sangat perlu second opinion dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Nana. Saya sebagai observer tadi melihat luar biasa ya apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Nana. Memang tadi ada beberapa yang kelewat Pak ya, langkah yang kelewat. Akan tetapi ini sudah luar biasa Pak, sudah masuk ke tadi 3 kompetensi dari seorang coaching yang sudah ada Pak ya. Ternyata tadi dari presentnya Bapak sudah menghadirkan all out ya, kemudian juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan juga yang menggiring, memang pertanyaannya tidak menggiring jawaban, tetapi pertanyaan tersebut untuk menggali atau mengidentifikasi permasalahan atau yang ada pada si coachingnya. Jadi ini sudah luar biasa Pak. Terima kasih. Itu saja mungkin Bapak yang dapat saya sampaikan untuk masukannya saja. Terima Ya, kasih Pak Hendra atas ya. masukannya. Mudah-mudahan Bapak untuk terus kita belajar bersama-sama meningkatkan kompetensi kita di dalam coaching ya Pak. Dan mudah-mudahan di di hari-hari yang akan datang kita juga bisa menjadi seorang coach yang handal. Amin. Ya. Terima kasih Pak Bapak. Terima Ya, kasih. sama-sama Bapak ya. Terima kasih atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.